Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan membahas tentang peranan dan fungsi sumber belajar dan kriteria pemilihan sumber belajar. Yang pertama yaitu pengertian peran dan fungsi sumber belajar. Peran sumber belajar adalah perangkat yang diharapkan dimiliki oleh orang melalui sumber belajar, sedangkan fungsi sumber belajar adalah kegunaan sumber belajar. Arif S. Sadiman berpendapat bahwa segala macam sumber belajar yang ada di luar diri seseorang dan yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar disebut sebagai sumber belajar. Yang pertama, peran sumber belajar dalam pembelajaran. Sumber belajar mempunyai peran yang sangat erat dengan pembelajaran yang dilakukan. Adapun peranan tersebut, yang pertama yaitu peran sumber belajar dalam pembelajaran individual. Pola komunikasi dalam belajar individual sangat dipengaruhi oleh peranan sumber belajar yang dimanfaatkan dalam proses belajar. Peranan sebagai penunjang atau fasilitator. Dalam pembelajaran individual, peranan guru dalam interaksi dengan peserta didik lebih banyak sebagai konsultan, pengelola belajar, pengarah, pembimbing, penerima hasil kemajuan belajar peserta didik. Bagian B, peran sumber belajar dalam pembelajaran klasikal. Pola komunikasi dalam belajar klasikal yang dipergunakan adalah komunikasi langsung antara guru dengan peserta didik. Sumber lain seolah tidak ada peranannya sama sekali, karena frekuensi belajar didominasi interaksinya dengan guru. Di samping itu, guru sering memaksakan penggunaan sumber belajar yang kurang relevan dengan ciri-ciri peserta didik dan tujuan belajar. Hal ini terjadi karena sumber belajar yang tersedia terbatas. Keterbatasan penggunaan sumber belajar terjadi karena metode pembelajaran yang utama hanyalah metode ceramah. Bagian C, peran sumber belajar dalam pembelajaran kelompok. Pola komunikasi dalam belajar kelompok menurut Derek Counter menyajikan dua pola komunikasi yang secara umum ditetapkan dalam belajar, yaitu yang pertama, sumber belajar yang digunakan adalah materi yang digunakan sebelumnya, atau controlled discussion. Sumber belajarnya antara lain adalah bab dari suatu buku, materi dari program audiovisual, atau masalah dalam praktek laboratorium. Dan yang kedua yaitu think project adalah suatu pendekatan kerjasama antar anggota kelompok dengan cara mengenai suatu proyek oleh tim. Yang kedua yaitu fungsi sumber belajar. Sumber belajar mempunyai fungsi yang sangat besar khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Fungsi tersebut adalah yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi. Dan yang kedua yaitu memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Dan yang ketiga yaitu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. Dan yang keempat yaitu lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan sumber belajar. Dan yang kelima yaitu memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak. Di samping itu, sumber belajar mempunyai fungsi memberikan kesempatan proses berasosiasi kepada anak untuk mendapatkan dan memperkaya pengetahuan dengan menggunakan berbagai alat, buku, narasumber, atau tempat. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan anak akan pengulangan-pengulangan untuk menguasai kemampuan maupun keterampilan tertentu. Lain halnya kita sebagai tenaga pendidik atau pemerhati masalah pendidikan, kita diwajibkan untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang ada.
Fungsi sumber belajar lain adalah meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa dan berkomunikasi dengan mereka tentang hal-hal yang berhubungan dengan sumber belajar atau hal lain. Sedapat mungkin anak dilatih untuk bercerita tentang kejadian yang ia lihat, dengar, atau hal-hal yang ia rasakan. Yang ketiga, fungsi pusat-pusat sumber belajar. Untuk menciptakan kegiatan seperti secara efektif dalam pembelajaran, harus melakukan fungsi sebagaimana mestinya. Di samping itu, pusat sumber belajar mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, fungsi pengembangan sistem instruksional dengan membuat rancangan atau desain dan pemilihan opsi untuk meningkatkan efektivitas belajar mengajar. Yang kedua yaitu fungsi informasi, merupakan bentuk keperluan pribadi maupun keperluan usahanya. Ada beberapa macam sumber informasi seperti pusat internet, komputer, dan sebagainya. Dan yang ketiga, fungsi pelayanan media. Fungsi ini berhubungan dengan pembuatan rencana program media dan pelayanan pendukung yang ditentukan oleh staf. Dan yang keempat yaitu fungsi administrasi. Fungsi ini berhubungan dengan cara-cara bagaimana tujuan dan prioritas program dapat tercapai. Fungsi pusat sumber belajar dengan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan fungsi dan kegiatan yang ideal. Seberapa jauh kegiatan ideal tersebut dapat dilaksanakan oleh pusat sumber belajar akan sangat tergantung pada tujuan program pengajaran, fasilitas, peralatan yang dimiliki, staf dan personalia yang ada dalam pusat sumber yang bersangkutan. Yang berbeda hanya kegiatan-kegiatan nyata yang berhubungan dengan fungsi tersebut sesuai dengan adanya pembatasan-pembatasan yang terdapat pada masing-masing pusat sumber belajar sebagai telah disebutkan di atas tadi. Nah, yang keempat yaitu perlunya pemanfaatan sumber belajar dalam pengembangan sumber belajar. Terdiri dua macam, yaitu pertama, sumber belajar yang dirancang atau secara sengaja dibuat atau dipergunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Sumber belajar semacam ini sering disebut bahan pembelajaran, misalnya buku pelajaran, ensiklopedia, program slide, video, dan transparansi. Kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan guna memberi kemudahan seseorang dalam belajar berupa segala macam sumber belajar yang ada di sekitar lingkungan kita. Sumber belajar tersebut tidak dirancang untuk kepentingan tujuan suatu kegiatan pengajaran, namun ditemukan, dipilih, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Bagian B, kriteria pemilihan sumber belajar. Dasar pemilihan sumber belajar sangatlah sederhana, yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan sumber belajar, yaitu yang pertama, ekonomis, dan yang kedua, bersifat praktis, yang ketiga, bersifat fleksibel, dan yang keempat, relevan dengan tujuan pengajaran dan komponen-komponen pengajaran lainnya. Yang kelima yaitu dapat membantu efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pengajaran. Yang keenam, memiliki nilai positif baik guru maupun siswa. C. Langkah-langkah memilih sumber belajar. Dalam proses pemilihan sumber belajar yang efektif dan efisien, isi dan tujuan pembelajaran haruslah sesuai dengan karakteristik sumber belajar tertentu. Untuk memilih berbagai jenis atau komponen sumber belajar seperti yang dikemukakan, AECT dapat juga digunakan sebagai langkah-langkah pemilihan secara menyeluruh, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan, yang kedua, menentukan isi pesan yang dipergunakan, yang ketiga, mencari bahan pembelajaran, dan yang keempat, menentukan apakah perlu menggunakan sumber belajar orang seperti guru, dan yang kelima yaitu menentukan apakah perlu menggunakan peralatan untuk mentransmisikan isi pesan.
Yang keenam, menentukan teknik penyajian pesan. Yang ketujuh, menentukan latar atau setting lingkungan tempat berlangsung kegiatan penggunaan sumber belajar. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan kesepakatan jadwal yang telah ditetapkan, dan yang terakhir yaitu mengadakan penilaian sumber belajar. Dalam contoh ini, sumber belajar tersebut diterapkan pada subjek pembelajaran yang sesungguhnya. D. Mengoptimalkan sumber belajar. Tersedianya berbagai jenis dan tipe sumber belajar mengharuskan para guru untuk mengorganisir sumber belajar dengan baik. Untuk itu, perlu optimalisasi sumber-sumber belajar agar berdaya guna dan tepat guna. Optimalisasi sumber belajar itu antara lain yang pertama, manfaatkan barang-barang bekas dengan memodifikasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar secara bijak, dan kembangkan media dengan tepat dan praktis sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.